Ini ternyata pintunya otomatis ya. Wih, canggih. Di Beijing Motor Show, Honda itu meluncurkan 3 mobil sekaligus. Mulai dari ENS 2, ada INP 2, dan Honda P7. Di mana INS dan INP ini sebenarnya mirip-mirip, cuma kalau yang INP itu belakangnya lebih panjang. Kalau ini belakangnya lebih pendek, kayak Honda Jazz. Nah, ini yang INS 2. Nah, yang INS 2 ini dia itu bekerja sama GAC, yang INP itu sama Dongfeng. Jadi emang Honda di sini itu dia itu nggak produksi sendiri. Setiap pabrikan dari luar itu harus gabung sama pabrikan lokal. Nah, kebetulan Honda sama Dongfeng dan sama GAC. Nah, ini mobil sebenarnya gede banget ya. Kalau dibilang kayak kelasnya Honda Jazz, ya ini terlalu besar buat sebuah Honda Jazz. Mungkin ini kayak Honda Civic Hatchback yang dibikin versi listriknya. Yes, dia ini full listrik. Jadi Honda itu di sini menggila dengan mobil listriknya, dan katanya di masa depan mobil listrik mereka itu logonya tuh beda. Logonya akan menggunakan logo seperti ini. Ini logo Honda zaman dulu yang mirip kayak rumah makan Padang ya. Dan ini dipakai sama Honda P7. Dan di situ juga ada Honda GT Concept yang lagi diputer-puter di sana. Keren sih. Karena di sini kalau nggak EV itu nggak laku ya. Dan mobil ini itu menggunakan baterai dari CATL. Ukurannya 66,8 kWh. Dan tenaganya itu nggak gede, cuma 201 horsepower. Tapi ya namanya mobil listrik ya. Sekecil-kecil mobil listrik itu tenaganya masih 200 horsepower. Dan sekali pengecasan bisa menempuh 545 km menurut CLTC, standar pengecasannya. Nah, ini kita lihat desainnya. Honda itu di sini tuh lebih tajam-tajam dibandingkan dengan yang versi Jepangnya. Bagian sininya tajam ya, sininya tajam-tajam lekukannya. Dan dia punya bagasi itu yang lega sekali, sama seperti Honda Civic Hatchback. Mobil ini sendiri panjangnya 4,7 meter, makanya dia punya bagasi besar sekali. Dan kalau kita buka di sini ada storage kecil, sama ini bisa kita taruh atas nih biar bisa jadi rata seperti ini. Nah, kalau misalkan kita butuh lebih gede lagi, tinggal dilipat aja. Dan dia sudah menggunakan speaker dari Bose. Di sini ada tulisan Bose di sini ya. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kalau Honda kan kalian kenal seringkali split fitur ya. Kalau di sini nggak bakal split fitur. Karena mobil-mobil di Cina itu benar-benar full features. Dan untuk pintu belakangnya itu dia list kacanya dibikin piano black. Dan buka pintunya sama seperti HRV dibikin ngumpet. Cuma ini buat gue sih agak kekecilan ya. Mungkin kalau tangannya kecil atau buat perempuan nih gampang, tapi buat gue agak sedikit susah. Piano blacknya sampai ke bagian sininya juga. Dan bannya jarang-jarang Honda pakai ban Continental ya. Di sini biasanya kalau mobil-mobil yang lebih mewah itu biasanya pakai ban Continental, Michelin atau Pirelli. Dan ukuran juga gede ya, 225/50 R18. Dan dia sudah pakai rem cakram belakang, sama ini juga inner fendernya juga dikasih yang model bludru gitu ya. Kayaknya nih Honda yang kalau dibawa jalan nggak berisik kolongnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini door trimnya. Bagian sini masih plastik keras, yang di sini udah plastiknya enggak plastik, ini soft touch ya, lembut. Di sini juga soft touch lagi ya, pakai kulit-kulitan. Dan ada pemanas kursi di bagian belakangnya. Dia juga sudah pakai Bose sampai ke sini. Ada tulisannya Bose, ada speaker lagi di bawah sini. Ya, di belakang sini, ini kayak kita duduk di Civic sih ya. Cuma kakinya lebih tinggi karena di bawahnya ada baterai. Dia nggak bisa terlalu rendah ya, agak sedikit tinggi di bagian sininya, floornya. Di sini ada AC bagian belakangnya, sama ada USB Type C. Nah, kursinya sendiri menurut gue sih empuk ya, empuk banget. Dan bagian belakangnya sini ada armrest, ya armrestnya begitu lagi ya, sama kayak di Indonesia. Sama di sini ternyata ada lampunya nih, ambient light-nya. Dan di bagian atasnya nih dia warna hitam ya. Di sini ada lampunya, dia sama seperti lampunya HRV ya, pakai touch sensor, touch sensitif, bagus. Dan ininya, joknya semuanya berwarna putih dengan garis-garis warna oranye. Lega sih, ini belakangnya lega banget. Karena emang di Cina ini kebanyakan mobil tuh long wheelbase ya, panjang-panjang. Sekarang kita masuk ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ini setirnya nggak kayak setirnya Honda ya. Pertama, dia itu kulitnya ada yang di luar warna hitam, dalamnya warna putih.
Dan ini tombol-tombolnya juga mirip kayak tombolnya Civic ya, cuma warnanya putih dan ditekan rasanya agak sedikit berbeda sih. Sama untuk bagian tengahnya sini, di sini ada bagian warna putih-putih plastiknya ini cuma agak terasa kurang bagus ya. Tapi sisanya nggak ada problem. Dan ini lihat door trimnya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau depan ini juga ternyata dia masih pakai plastik dia. Sama di sini ada memory seat ya, dan ada speaker Bose lagi. Bagian tombol-tombol ini masih sama kayak punya Honda yang kita kenal. Nah, interiornya bagus desainnya. Gue suka ya. Speedometernya ada kecil di sini tengah dan semua informasi ada di sini dan dia berwarna lagi. Terus di bagian sini ada layar yang sebenarnya untuk sebuah mobil yang dijual di Cina ini agak terlalu kecil ya. Biasanya lebih gede lagi meskipun dia punya interface sih menurut gue oke ya. Tapi kenapa cuma segini layarnya ya? Audio. Iya. Oh oke. Jadi dia menunya cuma di atas doang ya. Yang bawahnya emang khusus buat AC. Ada PM2,5 juga buat filter udara. Dah. Ada pemanas kursi, pendingin, sama ada heated steering wheel juga di sini. Udah dual zone juga AC-nya ya. Ini buat seberapa kenceng semburan AC-nya dan ini ada buat pengharumnya nih. Off. Ada on-nya. Iya, ini nggak kayak Honda pada umumnya sih. Lebih canggih dan lebih niat dibanding Honda yang kita kenal ya. Sama di sini ada tuas buat buka bagasi depannya. Nah, di sini juga ada head-up display ya. Dan ini dia pakai material keras loh. Ini keras juga. Tumben sih. Soalnya dari tadi gue bikin video mobil ya di Cina ini rata-rata yang namanya hard plastik itu jarang banget kecuali di mobil yang sangat amat murah. Tapi di Honda ini masih berasa nih ada plastiknya di sini ya kan. Di sini juga masih plastikan lagi. Sama kita sekarang lihat di bagian tengahnya sini ya. Ini tombol-tombolnya masih mirip sama kayak punyanya CR-V yang hybrid ya. Sama ini tuas shifternya ada di sini. Ini D-nya di sini, netral, mundurnya itu ditarik seperti ini. Dan ini untuk P. Nah, ini ada untuk apa nih? Oh, ini kameranya, kamera 360-nya ya. Pencet lagi. Hilang dan ini drive modenya atas bawah. Ada untuk rem parkir. Sama di sini ada ruang penyimpanan. Oke. Jadi ini ternyata terpisah ya. Seperti ini dan ini buat armrestnya. Armrestnya bisa dimajuin nggak? Ya, armrestnya kalau bisa dimajuin lagi lebih enak sih. Sama AC-nya ini di sini loh tengah. Tapi ada di sini lagi. Jadi dia agak lucu ya. Dan ada pemanas buat spionnya di bagian sini. Dan ini untuk tombol power on off-nya. Nih, kalau on off-nya gini dia 30%, 158 kilo. Nah, ini terus tampilan depannya dia seperti ini ya. Logo Honda-nya dia nyala dan grillnya ini ada di bagian bawah sini, bagian sini tuh kebuka, yang sini ketutup ya. Terus di depannya ini ya, ini kayak mobil balap buat dapetin aerodinamika ya, biar downforce-nya lebih bagus bagian depan. Sana ada sunroof-nya. Di situ ada kamera. Sekarang kita buka bagasinya. Ternyata dia nggak punya bagasi depan ya, jadi cuma begini aja. Dan dia belum hidrolik, jadi naruhnya seperti ini. Kita buka. Nah, dia ada buat radiatornya, pendingin. Jadi pendinginnya dua ya, ada pendingin buat motor listrik sama pendingin buat baterai dipisah. Di sini ada buat air wiper. Sama di sini ada buat buat fuse. Gue pikir akinya di mana ya? Ternyata wipernya di sini. Ini kayaknya coolant ya, buat yang nyambung ke sini. Oke, sekarang kita lihat Honda yang lain ya. Nah, terus ini ada Honda S7. Nah, kalau yang ini adalah versi yang lebih tingginya atau HR-V-nya lah. Kalau tadi kan kayak Honda Jazz-nya, Honda Civic-nya, ini versi kayak CR-V-nya. Desain depannya juga mirip-mirip ya. Cuma logonya beda dan mobil ini belum ada detailsnya. Jadi yang Honda NS2 itu udah diproduksi, ya udah bisa dibeli. Yang ini belum dan akan di-launching di akhir tahun 2024. Cuma lucunya mobil yang belum di-launching ya, belum tahu nih spesifikasinya, range-nya berapa, tenaganya berapa, belum dijelasin sama Honda. Kita udah bisa masuk ke dalam. Dan ini lihat dong, dia punya pelek 21 inci, gede sekali dan badannya Continental 265/45, tebel. Nah, lihat dong, spionnya dia sudah pakai kamera di bagian sini ya.
dan tulisannya Honda, dia nyala. Terus ke bagian sampingnya, nah ini dia dibikin lebih tegak. Nah, bentuk belakangnya kayak gini ya. Ini kalau kita lihat dari belakang ini, sekilas kayak Cadillac ya. Bentuknya kaku-kaku lurus-lurus gini, dan tulisannya Honda, HONDA, nggak pakai logo. Kita buka belakangnya. S7 tuh kalau di simpelnya jadi setuju ya. Belakang gede bagasinya, dan lagi-lagi kita punya bagasi tambahan di bagian bawahnya. Tapi yang bisa dibuka ini doang ya. Yang sininya nggak bisa dibuka nih. Cuma segitu doang. Sekarang kita lihat masuk ke dalamnya seperti apa. Ini kayaknya sih harusnya speknya lebih tinggi ya, karena dia ada yang all wheel drive-nya. Tapi nggak dikasih tahu berapa tenaga mesinnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya. Ini lucu ya. Tuh, ambience light-nya seperti ini, dan ini soft touch loh. Ya, ini soft touch juga. Emang dia lebih tinggi kelasnya, dan dia sudah pakai speaker dari Bose di sini. Ini apa nih? Ini apa nih? Ada tombol, tapi masih dipencet. Ini lampunya di sini, ada pemanas dan pendingin kursinya, bisa dipencet dari sini ya. Oke, lampu juga bisa dari sini. Oh, ini kayaknya ini deh. Jadi atap kacanya ini bisa dibikin mutih biar nggak kelihatan, tapi bisa dibikin transparan. Nah, ini ada di sini. Tapi ini kayaknya masih demo aja kan, mobilnya belum dijual kan. Ini bagian sininya blue drew, bagus banget, sama ada kulit di sini. Power window-nya juga sudah all auto ya. Di belakang sini entah kenapa ada VR di bagian sini ya. VR-nya Honda kayaknya. Ada AC di bagian belakang tapi nggak ada pengaturnya, sama ada 2 buah colokan USB. Ini karpetnya tebal sekali, sama kita bisa buka di bagian sini. Nah, ini baru armrestnya bener gitu, nggak jatuh ke bawah. Ada cup holder juga di sini. Ini juga kursinya empuk. Dan mobil-mobil yang dijual di Tiongkok itu kebanyakan legroomnya gede-gede semua. Jadi kalau kita sebagai bos di belakang itu enak sekali. Atasnya sini blue drew. Kita tutup pintunya. Asik ya. Ini ternyata pintunya otomatis ya. Wih, canggih. Nggak usah beli 7 series ya. Tapi kalau di Cina itu mobil pintunya bisa nutup sendiri tuh kayak biasa sih, karena banyak yang bisa kayak gini ya. Cakep. Sekarang kita masuk ke dalam yang bagian depannya. Honda buka pintunya otomatis loh. Ini kalau masuk ke Indonesia mungkin udah 2 miliar kali kayak gini ya. Sama depannya ini juga sama nih, keren, bisa begini. Sama dia spionnya udah digital, jadi ada layar seperti ini. Masuk ke dalam, tombol-tombolnya masih sama kayak Honda yang kita kenal ya. Dan sudah all auto semuanya. Ini buat buka bagasi belakang, Bose lagi. Electronic parking brake-nya ada di sini. Speedometernya kecil, ada di bagian atas. Ini dari sini kayak Stargazer dari belakang ya. Iya nggak sih? Tapi ini lebih berwarna ya dibandingkan yang depan tuh Honda NS itu. Dia lebih monoton, yang ini ada warna-warni sebelah kanan kirinya. Interiornya sih monoton ya, warnanya abu-abu semua di bagian sini. Ada hitam-hitamnya, piano black di sini, sama ada list chrome. Terus kursinya agak sedikit keras ya bagian depan ya, nggak kayak di belakang ya. Di belakang tuh empuk banget. Dan dia setirnya sama kayak Honda NS, cuma bedanya dia hitamnya begini, putihnya di bagian sini doang. Tombol-tombol sini masih sama ya kan, dan di sini buat regenerative brakingnya nih ada pedal shifter. Sama kita lihat ke bagian tengah sini ya. Nah, kita tuh kalau ngeliat tuh di posisi kepala gue tuh ngeliatnya kayak gini nih. Jadi harus di setel biar kita nggak ketutupan sama si setirnya. Kita injek rem, nutup nggak dia? Awasin. Injek rem, nutup langsung. Tapi remnya kenapa keras begini ya? Mungkin karena ini mobil prototipe kali ya, masih konsep, jadi belum dijual. Jadi remnya kayaknya belum bekerja ya. Dan di sini ada layar di tengah. Ini lebih besar tapi dia kebagi 2 ya. Ada layar atas sama layar di bawah sini. Bisa di close nih. Oh, jadi begini kalau di close ya. Nah, lagi-lagi bahasanya Cina gue nggak ngerti. Ada kamera. Wih, ternyata dari atas sini nih kita bisa foto-foto. Dan di sini ada speaker tengah Bose. Di sini udah pakai soft touch ya, tadi belum soft touch kan. Di sini ini dikasih kulit ya, tapi bukan soft touch ya. Sama di sini juga soft touch. AC-nya ini segaris di bagian situ. Dan kayaknya AC-nya ini dia lebih ribet ya. Coba kita masuk ke AC-nya.
Gimana caranya ngatur AC-nya ya? Dia kayaknya diatur AC-nya tuh arah semburannya, nggak bisa kita secara manual, dia secara otomatis kayak BYD gitu, kayak BYD ya. Sama spionnya juga sudah digital di bagian atas. Ini nggak bisa dibuka ya, cuma buat terang doang. Seperti itu. Ada SOS-nya di sini seperti biasa. Dan di sini ada, lihat nih, buat ngecas HP. Dan di sini ada drive modenya, bisa diatur-atur dari sini. Brake hold, nggak bisa dipencet tapi. Nggak bisa dipencet ya. Release control, ada parkir otomatisnya. Sana sama di bagian tengah sini dia ada cup holder yang cukup dalam. Nggak bisa dibuka lagi. Oke. Ya, ini kayaknya masih prototipe sih, jadi masih banyak yang kurangnya ya. Kita buka lagi, di sini ada. Oke, bisa dibuka lagi ya. Dan kita juga dapat storage di bagian bawah sini. Cuma yang bagian sininya nih, ini kayaknya fingerprint magnet sih. Dan ini buat shifternya seperti ini ya. Ada laci juga di bagian sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau Honda itu di Cina itu, karena persaingan mobil di sini itu sangat-sangat canggih dan sangat-sangat lengkap fiturnya. Nah, mereka juga all out di sini. Nggak berani mereka bikin mobil yang separuh-separuh gitu ya. Banyak potongan sunat-sunat fitur tuh nggak ada di sini. Honda kalau di Cina persaingan mobil tuh benar-benar luar biasa. Mereka nggak tanggung-tanggung ya. Pintunya bisa kebuka otomatis, spionnya sudah digital dan lain-lain. Cuma masalahnya kalau masuk ke Indonesia, ini mobil harganya kira-kira berapa? Coba komen di bawah.